Prof Saipul, ya, Ferry dan juga Bung Islah pidato di halal bil halal itu, ini udah 2 kali lebaran nggak terjadi apa-apa. Halal bil halal itu kan lebaran Idul Fitri. Sekarang masuk ke Idul Adha, nggak terjadi apa-apa di 2 lebaran itu. Yang darurat kan cuma satu, nilai dolar naik terus, harga-harga naik terus tuh. Tapi aksi lapangannya nggak ada. Di mana penghasutannya? Apa yang dihasut? Ini kan persoalannya bukan persoalan penegakan hukum. Persoalannya ini persoalan adalah menegakkan hukuman kepada mereka yang dianggap kritis. Dulu kita kenal di dalam Orde Baru itu DPR dengan 5D. Datang, duduk, dengar, diam, duit. DPR-nya juga sudah masuk pada fase yang 5D itu tadi. Tambah 1 sekarang. 5D 1H. Humas Presiden. Perasaan kita yang mulai agak terganggu dengan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Nah, kenapa saya sebut terganggu? Karena tadi disebut tadi oleh Bung Ubed, setidaknya ada rekan kita yang sudah mulai dipanggil. Dalam hal ini adalah saudara Profesor Saipul Mujani, kemudian Islah dan saudara Ferry Amsari terkait dengan tuduhan melakukan penghasutan gitu. Saya sendiri agak terkejut karena salah satu yang sangat mencuat saat itu bukan pasal penghasutan, tapi yang disampaikan itu adalah pasal dugaan adanya makar gitu. Ternyata sekarang ini bukan pasal penghasutan bukan pasal makar yang diajukan, tetapi pasal penghasutan. Tentu ada dua hal yang sangat berbeda dari 2 kasus ini gitu. Nanti mungkin Bung Kamal akan menjelaskannya lebih utuh gitu. Ketika pasal makar ini disampaikan yang dijadikan sebagai dalil, sebagai pelaporan, nah semua orang berbicara tentang apa sih yang disebut dengan makar gitu. Bagaimana kriteria-kriteria makar gitu. Apa yang disebut di dalam khususnya KUHP ini yang berkaitan dengan tindakan makar. Dan saya sendiri di beberapa kesempatan sudah menyampaikan kalau sebetulnya pasal makar ini adalah pasal yang sangat berat karena ini pasal yang diperkenankan oleh undang-undang, sanksinya sampai kepada apa istilahnya itu ya, penghilangan apa istilahnya itu, hukuman mati ya, sampai kepada hukuman mati. Jadi satu pidana yang sanksinya sampai kepada hukuman mati, mungkin kalau dalam kategori Indonesia itu termasuk kategori extraordinary crime. Jadi bukan kejahatan biasa itu, kejahatan ekstra, ya, extraordinary crime. Itu sama seperti kriminal di bidang narkoba yang mungkin bawa 2 ton, 3 ton gitu ya. Nah, itu sama dengan terorisme gitu. Dan yang keempat itu adalah sama dengan orang yang melakukan korupsi di tengah bencana nasional yang dialami oleh bangsa kita gitu. Jadi ini 4 kriteria yang diperkenankan kita memperlakukan hukuman mati karena dianggap bagian dari extraordinary crime gitu. Artinya kan nggak main-main gitu lah. Maka ketika itu dikaitkan misalnya yang pidato Profesor Saiful, pidatonya Bung Ferry Amsari, pidatonya dengan Bung Islah di acara halal bil halal itu, sepertinya itu jauh sekali antara apa yang disebut dengan makar dengan pidato, di mana kejahatan extraordinary crime-nya gitu. Sehingga masuk ke dalam kategori yang disebut dengan makar gitu. Saya juga sering kali memberi contoh ya dari kasus menurut saya yang hampir kita mungkin nggak berdebat soal peristiwa tahun 1958 di mana saat itu PRRI disebut oleh pemerintah sebagai kelompok makar. Sehingga dilakukan pemerangusan gitu ya terhadap kelompok ini gitu. Nah, kalau kita belajar dari peristiwa PRRI tahun 1958, setidaknya ada 2 itu kategori yang sangat menonjol untuk bisa disebut sebuah sikap politik itu masuk kategori makar atau tidak.
Satu adalah mereka membentuk pemerintahan sendiri. Seperti kita ketahui PRRI membentuk pemerintahan yang salah satu menteri keuangannya itu menarik tuh. Karena ada kaitannya secara keluarga dengan Pak Prabowo hari ini gitu loh. Ya kan itu. Coba dicek kembali itu. Salah satu ada nama tuh kalau rekan-rekan cek. Termasuk rekan-rekan yang di YouTube, yang live ini maupun yang di TikTok. Cek kembali tuh. Siapa tokoh-tokoh PRRI tahun 1958 gitu. Nah itu akan keluar tuh nama-namanya gitu. Ternyata keluarga Prabowo itu pernah makar. Ya kalau ditarik-tarik begitu tuh gitu kan kalau dilihat tuh gitu. Nah itu satu, membentuk pemerintahan sendiri. Dan yang kedua adalah membentuk daerah-daerah. PRRI itu tidak hanya di saat itu berpusat di Sumatera Barat ya, tapi mereka bentuk juga di Sumatera Utara, di mana-mana, di beberapa daerah gitu. Dan dengan sendirinya mereka menyatakan nggak tunduk pada pemerintahan pusat gitu. Kalau itu saya kira ya, mas dilabeli dengan makar, mungkin kita nggak berdebat gitu. Sampai lari ke luar negeri. Iya makanya kalau levelnya begitu, mungkin kita nggak berdebat bahwa itu adalah tindakan makar gitu. Tapi kalau cuma ucapan pidato, nggak bisa dibuktikan apakah ia membentuk kabinet sendiri, nggak ada. Apakah ia menggunakan senjata? Ya jelas tidak. Itu. Apakah ia menyatakan menolak pemerintahan pusat? Jelas juga tidak. Gitu. Lalu kalau kita buat antara 58 dengan 2026 ini, makar yang 2026 ini di mana itu? Nah mungkin karena diskusi yang kayak begitu itu saya tidak tahu dielakkan pasal makar itu jangan dipakai itu. Sebab kalau pasal makar ini dipakai nyinggung kemana-mana gitu loh Pak. Yang punya sejarah dengan sejarah ya atau punya sejarah yang berhubungan dengan peristiwa makar gitu loh. Nah padahal yang sangat dominan saat itu adalah peristiwa makarnya yang muncul. Karena yang dicuit pertama kali oleh staf ahli presiden itu kan kata makar gitu. Bukan penghasutan, makar gitu. Dan itulah yang sepanjang yang kita tahu diadukan ke polisi gitu ya. Salah satu yang diadukan itu adalah pasal makar. Nah cuma kan diskusinya kalau pakai pasal makar, ya orang harus membandingkan dong peristiwa 58 dengan 2006, makarnya yang 2006 ini di mana gitu. Ya kan kalau yang 58 itu kita sebutkan tadi kan, ada yang katanya sampai ke luar negeri gitu ya, keluar gitu ya. Dan seterusnya itu gitu. Nah sekarang muncullah ke pasal penghasutan. Nah penghasutan ini menurut seingat saya 422 ya, 424 atau 442? 246 ya. Di KUHP pasal 246. Tapi salah satu indikator penting dari yang disebut dengan penghasutan itu adalah ada efeknya. Efek dalam bentuk ya apa namanya dia? Ya, kekerasan. Menghakimi tindak pidana, melakukan tindak pidana. Atau tindak pidana dan kekerasan. Iya ada kekerasan. Jadi kalau tidak ada kekerasannya, ya kan nggak bisa disebut dengan pasal penghasutan. Inilah salah satu yang diperdebatkan ketika revisi undang-undang KUHP dulu. Kan ditolak oleh publik. Ini KUHP ini kalau nggak jelas ukurannya, ya kan, maka akan sangat berbahaya pada gerakan pro demokrasi. Lalu ya saat itu Komisi 3 ya yang membahas KUHP kan. Ya. Komisi 3 berbusa-busa menyampaikan kepada masyarakat bahwa revisi undang-undang ini justru dalam kerangka menjamin hak warga negara untuk bebas mengemukakan pendapat. Di mana jaminan itu? Di ujung itu kata mereka. Apa ujung itu? Ada action dari apa yang disebut dengan penghasutan. Itu ininya. Jadi harus ada tindakan nyataan di lapangan dulu, baru kemudian ditarik aktornya siapa gitu. Nah sekarang ini aktornya ditetapkan dulu, baru dicari apa efeknya gitu loh kira-kira itu. Kalau pakai logika yang sekarang kan. Jadi kan kalau sekarang misalnya Prof Saiful dipanggil ya kan, Peri kemudian Islah. Ini kan dianggap orang yang melakukan penghasutan kan, anggapannya begitu. Artinya kan orang yang dianggap aktornya gitu. Pertanyaannya di mana actionnya? Sebab kalau kita pakai KUHP baru, actionnya dulu baru cari aktornya gitu. Bahkan di eranya Pak Jokowi juga yang terjadi begitu. Ketika demonstrasi buruh ya yang menolak RUU revisi undang-undang Omnibus Law,
ditangkap dulu lapangannya oleh polisi yang dianggap melakukan kekerasan. Baru setelah itu mereka mencokok saudara Syahganda Nainggolan dan mencokok sekarang yang jadi menteri namanya Jumur Hidayat gitu loh kira-kira itu. Tapi ditetapkan dulu nih pelaku lapangannya. Nah setelah pelaku lapangan baru polisi mencari apa yang mengakibatkan mereka bergerak. Salah satunya kata polisi adalah dua orang ini, Syahganda dengan Jumhur buat Twitter aja yang menyatakan ya supaya masyarakat ya menyatakan penolakan lah terhadap revisi undang-undang Omnibus Law. Iya, menyatakan penolakan. Nah, itu dihubung-hubungkan oleh polisi bahwa Twitter mereka itu yang menggerakkan massa di lapangan. Artinya apa gitu? Ketika KUHP ini saja belum direvisi, polisinya udah berbuatnya begitu gitu. Buktikan dulu di lapangannya ada kerusuhannya gitu loh. Dari situ baru cari aktornya. Saya sendiri menolak keras ya ketika saudara Syahganda dengan Jumhur itu ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Karena menurut saya nggak bisa dibuktikan antara tweet mereka itu dengan orang di lapangan. Dan memang di pengadilannya begitu. Tidak ada kausalitas. Nggak ada. Ketika ditanya di lapangan, apakah kalian tuh bergerak karena mendengar, membaca Twitternya Syahganda Nainggolan? Ya sebagian mengatakan saya malah nggak kenal kan, saya malah nggak kenal gitu di pengadilannya. Tapi ya kita tahulah daerahnya Pak Jokowi itu ya kan. Nah sekarang malah mulai kebalik, justru setelah revisi undang-undang ya KUHP-nya dilakukan di mana jaminan Komisi 3 saat itu mengatakan kebebasan berpendapat itu akan sangat lebih dijamin. Nah ini akan kita gugat nih Komisi 3. Kalau kenyataannya tetap dipakai ya pasal ini gitu. Formapi bisa. Iya, Formapi. Nanti Formapi harus bicara tuh. Komisi 3 tuh Bung, yang meyakinkan masyarakat supaya menerima revisi ini karena menurut mereka sangat sulit sekarang orang dikenakan pasal penghasutan berdasarkan pasal ini gitu. Makanya ditegaskan di situ di dalam pasal itu soal adanya akibat dari penghasutan. Ya akibatnya dulu diselidiki. Baru kepada siapa aktor gitu. Ini kan seperti nuduh saudara Lusius mencuri, padahal di mana mencurinya kita nggak tahu gitu loh Pak. Yang penting Yang penting, wah pencuri ya gitu, diperiksa pencuri di mana. ngambil barangnya nggak tahu kapan. Di mana rumah yang dicuri apa saja kita nggak tahu gitu loh. Ada atau tidak kehilangan. Iya, kan bolak-balik namanya gitu. Dia penting kau dicuri dulu dah gitu. Kau pencuri nih ya kan dipanggil gitu. Nah tapi di mana mencurinya, kapan mencurinya, siapa yang dirugikan, siapa yang mengadukan kita nggak tahu itu ya. Nah itu pasal yang disebut dengan penghasutan tuh mestinya juga dibuktikan dulu aspek ya efek dari penghasutannya baru kepada pelaku aktor-aktornya siapa gitu. Nah sekarang setelah Prof. Saipul, ya Ferry dan juga Bung Islah pidato di halal bil halal itu, ini udah 2 kali lebaran nggak terjadi apa-apa. Halal bil halal itu kan lebaran Idul Fitri. Sekarang masuk ke Idul Adha, nggak terjadi apa-apa di 2 lebaran itu. Kan demo besar-besaran buruh nggak ada terjadi apa-apa. Malah presidennya joget-joget. Apa yang terjadi gitu. Kan terjadi apa-apa ya kan. Presidennya masih nyium-nyium ke sana kemari kan. Jalan-jalan ya. Terakhir ke Perancis. Demo buruh yang ngajak Menteri Lingkungan. Terakhir ke Perancis gitu ya. Terus rencana ke Austria dengan ke Hungaria. Ternyata gak jadi gitu. Kata Gerindra 3 tempat, ternyata kata istana cuma 1. Siapa yang informasinya kurang akurat di situ kita nggak tahu lah. Udah dan seterusnya itu. Balik lagi ke sini gitu. Yang darurat kan cuma 1, nilai dolar naik terus. Harga-harga naik terus tuh. Tapi aksi lapangannya nggak ada. Nah dari di mana penghasutannya? Apa yang dihasut? Dan seterusnya itu. Tapi itu tadi kan kita kembali ke awal. Ini kan persoalannya bukan persoalan penegakan hukum. Persoalan adalah menegakkan hukuman
Jadi bukan menegakkan hukum nih, menegakkan hukuman Pada kepada mereka yang dianggap kritis. Persoalannya itu. Gitu. Nah cuma kan kawan-kawan sekalian, masa kita terus menerus begini? Ya 5 tahun terakhir di era Pak Jokowi itu yang terjadi adalah penegakan hukuman, bukan penegakan hukum. Ya, siapa yang dianggap oleh Pak Jokowi mengancam kekuasaannya, ya dicokok, pakai pasal makar lah, inilah, itulah, macam. Kan itu apakah itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo di era Pak Prabowo ini yang dilakukan itu adalah ya penegakan hukuman ya bukan penegakan hukum itu. Nah kita harus ingat lah ya sekarang ini sudah hampir lebih dari 900-an orang yang ditetapkan atau masih ditahan oleh polisi karena diduga melakukan penghasutan lah, kekerasan lah ya dan seterusnya itu dia pada peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Itu sudah hampir setahun loh ini peristiwa itu gitu. Itu. Nah ini satu gitu. Nah oleh karena itu kalau ini diteruskan ya mohon maaf yang terjadi adalah negara penghukuman. Siapapun bisa melakukannya. Mereka yang melaporkan itu bisa dilaporkan balik. Soal substansi hukumnya nggak penting kok. Yang penting saling melaporkan aja gitu. Bisa nggak nanti satu menteri dilaporkan ke polisi? Mana tahu orang melakukannya. nggak diterima gitu. Itu soal lain gitu. DPR bisa dilaporkan. Presidennya sekalipun bisa dilaporkan. Jadi yang terjadi adalah saling lapor. Kalau yang terjadi adalah saling lapor, memang itu negara hukum, kagak itu negara penghukum namanya. Kalau ada menteri yang mengatakan 80% listrik udah bagus, kenyataannya enggak. Nanti dilaporkan ke polisi loh. Padahal kita tahu itu wilayah politik yang mestinya nggak dikaitkan dengan gitu kan. Ada yang mengatakan, swasembada pada pangan sekian persen, dicari nggak ada, hoax, laporkan ke polisi. Nggak sehat kita sebagai bangsa. Inilah tugas para akademisi, mengingatkan situasi itu nggak sehat kepada bangsa ini. Sebab soal lapor-melapor ini mudah sekali dilakukan. Lalu polisi akan sibuk dengan urusan kayak begitu. Hari ini siapa yang dilaporkan, besok siapa yang dilaporkan. Yang dilaporkan lapor balik, yang mau balik lagi lapor, ini balik lapor. Seperti kemarin dalam satu diskusi di salah satu televisi swasta, saya kebetulan ada bersama dengan Ferry, ditanya apa sebab dari laporan terhadap Bung Ferry terkait dengan data swasembada beras. Yes. Jadi pernyataannya karena rasa sakit hati petani. Masa rasa sakit hati petani jadi alasan untuk laporkan orang? Lo kalau nanti saya Lucius dia ngomong saya sakit hati saya laporkan gitu. Jadi polisi tiap hari menerima laporan yang begini-gini yang gitu loh Pak. Sementara pada saat yang bersamaan begalnya makin banyak gitu loh Pak. Sehingga saking begalnya banyak, makin banyak, polisi makin kelihatan gak mampu. Sekarang tentara mau ikut-ikutan untuk ikut memberangus begal gitu. Kan makin gini gitu loh saya. Makin kacau ini berbangsa dan bernegara gitu. Karena apa gitu? Karena polisi kawan-kawan sekalian nggak berfungsi lagi sekedar hanya menegakkan hukum loh ya. Mereka juga disibukkan oleh MBG, disibukkan oleh Jagung ya kan. Ini kali pertama dalam sejarah Republik kalau kejadian benar nih, kalau kejadian ya. Kapolri diberi hadiah ya bintang Mahaputra bukan karena prestasinya di bidang hukum, di bidang penegakan keamanan. Tapi prestasinya karena nanam jagung. Coba. Ini kali pertama dalam sejarah Republik. Itu bahaya kalau ada petani yang sakit hati. Nah itu dia. Petaninya aja belum. Saya tanam. Saya pun nanam ya. Saya sakit hati. Kita laporkan aja. Kan repot bangsa ini menurut saya. Jadi jahat. Nah salah satu tugas kaum intelektual mengingatkan itu. Tidak boleh negara dibawa. Nggak boleh hukum itu dipermainkan untuk sekedar menghukum orang, nggak bisa. Itulah yang tadi disebutkan oleh Bung Ubed sebagai ciri-ciri negara otoritarian. Hukum dipakai bukan dalam rangka menghentikan kejahatan,
tapi hukum dipakai dalam rangka menghukum orang yang dianggap bertentangan dengan presiden, bertentangan dengan pemerintah. Nah, ini salah satu mengapa kita diskusi hari ini mengingatkan itu. Orang sedikit-sedikit sekarang, wah provokator. Lah, mana ada orang yang bergara pidato Saiful Pemecah belah bangsa. Pemecah belah bangsa, mana ada yang belah dan seterusnya. Nah, ini udah apa namanya ya? Kalau dalam administrasi ini udah nggak tertib administrasi. Siapa yang melaksanakan apa, siapa yang mengerjakan apa, kita nggak tahu. Mungkin karena Kapolri akan diberi janji akan diberi hadiah bintang Mahaputra karena nanam jagung. Nah, Menhan juga akhirnya kemudian saya juga mau nanam jagung Pak Presiden. Nanam kedelai juga. Nanam kedelai juga. Bahkan lebih dari itu, ya kan Pak Presiden, kita udah siapkan dai-dai dari tentara yang akan ya jadi apa namanya khotib dan seterusnya. Nah, dalam satu acara saya rasakan nanti mungkin di semua hal nanti ya kita akan menemukan apa namanya itu operasi militer selain perang, OMSP-nya TNI itu ya kan hampir di semua bidang ini itu termasuk dari khotib. Kalau dulu dui fungsi ABRI, kalau sekarang multifungsi. Nah, terakhir yang mau kita tunggu itu adalah tinggal satu lagi. TNI bentuk NGO. Nah, udah deh. Ada saing naik penuh gitu. Iya. Kalau udah tentara juga bentuk Formapio misalnya. Wah, udahlah. Jadi forum mahasiswa, forum masyarakat, pemerhati NGO. Nah, itu ya kan. Dan seterusnya. Bisa jadi. Jadi udah ini. Itu yang mestinya ya menurut saya kita dorong Presiden Prabowo betul-betul untuk menertibkannya. Ini udah nggak jelas siapa yang nanganin apa, siapa yang ngerjain apa, siapa yang ngomongin apa. Bolak-balik sana kemari dan tentu saja secara pengelolaan negara yang demokratik ya dengan manajemen yang demokratik bukan begini gitu. Orang tuh harus bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nih DPR kita. Saya kan dulu kita kenal di dalam Orde Baru itu DPR dengan 5D. Datang, duduk, dengar, diam, duit. Nah, ada media yang menambahkan dari pernyataan saya juga. Tambah satu lagi kata dia apa? Juru bicara presiden. Dan itu sekarang memang terasa. Bung Lusius ya. Ada kata gak yang dihati huruf D? Anda bisa bayangkan nggak? Ya, ketika presiden mengatakan masyarakat desa itu nggak butuh dolar, ada anggota fraksi dari Golkar tiba-tiba menjelaskan maksud presiden tuh begini. Begini loh maksud presiden itu ya kan. Jadi bukan beliau panggil Menteri Keuangannya, justru belum dipanggil dia udah jelaskan. Lalu ribut orang soal sapi. Bantuan presiden 1098 sapi ya kan. Dengan beban biaya. Ada ketua komisi 3. Ketua komisi 3 namanya Habibur Rahman. Membuat pernyataan resmi yang mengatakan bahwa sapi kurban presiden itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar syariah. Coba Anda bayangkan tuh. Nah itu gimana kalau dilaporkan ke polisi yang kayak gituan tuh ya? Nggak sesuai ya kan. Tapi lagi-lagi bukan itu yang mau kita inginkan negara. Bukan melapor-laporkan itu. Bukan negara penghukum yang mau kita bentuk. Negara hukum. Jadi bukan negara penghukum. Gitu lah kira. Negara penghukum itu ya itu tadi gitu. Loh kayak gitu-gitu nanti dilaporkan gimana? Saya sakit hati ya. Dan seterusnya. Nah ini harus kita ingatkan. DPR-nya juga sudah masuk pada fase yang 5D itu tadi. Tambah 1 sekarang. 5D 1H. Iya.
5D 1H ya, tambah 1 Humas Presiden. Iya. 5D 1H Ibu. Masuk Formapi. Iya. Nah, diskusi berikutnya kayaknya itu nih ya. Menggugat peran DPR ya. Kok bisa-bisa DPR itu 5D plus 1H gitu. Di zaman Orde Baru cuma 5D loh. Ini plus 1H coba. Jadi nambah gini kuadratnya tuh. Masih plus lagi. Masih ada plus lagi gitu. Nah ini yang harus kita ingatkan kawan-kawan sekalian, dalam rangka itulah ya diskusi ini kita buat. Mengingatkan terus. Karena memang ya ini fungsi kita. Fungsi checks and balances. Ketika di DPR-nya begitu, siapa lagi yang berbicara tentang kebebasan berpendapat. Sekarang misalnya Komisi 3 ada yang manggil Kak. Dulu kita buat KUHP itu bukan begitu maksudnya, misalnya begitu. Kan? Justru ketika kita revisi KUHP itu, agar orang dijamin kebebasannya. Sebab meminta presiden itu mundur bukan inkonstitusional, itu konstitusi. Nanti Bung Wakil bisa menjelaskan. Yaitu pasal berapa tuh? Di Undang-Undang Dasar. Mundur dan dimundurkan. Ya. Pasal 8. Pasal 8. Mundur dan dimundurkan. Jadi dimundurkan. Berhenti atau diberhentikan. Berita diberhentikan. Jadi ada 3 klausul di situ. Klausul pertama karena tidak bisa mengemban tugas dan kewajiban. Mangkat. Kedua berhenti. Dan yang ketiga adalah diberhentikan. Nah berhenti itu apa? Peristiwa seperti 98. Bukan melalui proses di MPR. Tapi Pak Harto menyatakan berhenti itu karena desakan massa. Jadi kalau diberhentikan, prosesnya baru melalui DPR MPR. Nah itu yang kita sebut sebagai impeachment. Tapi kalau begitu, mungkin nggak presidennya berhenti? Mungkin, kan diatur di konstitusi. Nah salah satu mekanisme presiden menyatakan berhenti itu seperti terjadi pada peristiwa 98. Jadi kalau ada warga negara meminta supaya presiden berhenti atau presiden mundur, itu konstitusional. Dijamin oleh konstitusi meminta itu. Sebab ada 2 mekanismenya. Pertama adalah mekanisme DPR. Nah itu yang disebut dengan proses impeachment. Satunya adalah proses publik. Nah inilah pentingnya sekarang kita berharap ya semua fungsi-fungsi politik itu berjalan. DPR-nya berfungsi menjadi juru bicara rakyat, bukan juru bicara DPR. Ya, polisinya menegakkan hukum, bukan menegakkan hukuman. Nah, pendukung-pendukung Pak Prabowo menyehatkan demokrasi, bukan sebaliknya, ya, membuat demokrasi kita muram. Terakhir kawan-kawan sekalian, kita ini berhadapan dalam situasi yang perut tidak kenyang, tapi demokrasi sudah dibungkam. Berat itu. Setidaknya kita punya satu kan. Kalau perut kita nggak kenyang, setidaknya demokrasi kita punya. Atau demokrasi kita punya, mungkin perutnya kita kelaparan. Ini perut kita hari demi hari makin sulit, saat yang bersamaan demokrasinya makin dibungkam. Itu tentu saja memperhatinkan, dan oleh karena itulah kita tetap harus bersuara untuk memastikan perut dikenyangkan, otak juga dipenuhi asupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.